Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersy Bono Arif masih bisa terus menjumpai Anda semua. Bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat, tetap sehat, itu yang paling penting. Saya kira kita memang harus terus semangat terutama untuk mengawal negara kita ini, Indonesia, negeri kita ini Indonesia agar bisa menjadi lebih baik. Hari ini Kamis 3 Juli 2025, mantan Presiden Joko Widodo itu tepat sepekan menghilang dan tidak ada penampakannya di depan publik. Tidak ada kabar beritanya baik di media konvensional maupun media sosial. Ini tentu saja hal yang sangat aneh ya karena biasanya kan tiada hari tanpa kemunculan dari Joko Widodo. Rumah Joko Widodo di jalan bukan jalan sebenarnya nama tempat terbanya ini ya, Gang Kutai Utara Sumber Solo itu tampak lengang, itu tidak ada lagi gerombolan atau rombongan dari para pendukungnya yang datang ke sana mengucapkan selamat ulang tahun maupun mendoakan kesehatannya. Menghilangnya Joko Widodo di tengah-tengah makin derasnya dukungan terhadap para purnawirawan yang mendesak pemakzulan Gibran ini, tentu saja ini mengisyaratkan ada yang sangat serius dengan kondisi kesehatan dari Joko Widodo. Kalau tidak, pasti dia tidak akan tinggal diam dan segera tampil. Sebelumnya kan Joko Widodo ini sempat merespon soal pemakzulan ini ya, bahwa presiden dan wakil presiden itu satu paket. Ini artinya Joko Widodo sebenarnya mengingatkan bahwa Gibran sebagai wakil presiden itu nggak bisa dimaksulkan sendirian. Jadi kalau Gibran dimaksulkan ya Presiden Prabowo juga harus dimaksulkan, namanya satu paket. Tapi kalau Prabowo nggak dimakzulkan, ya berarti Gibran nggak bisa juga dimakzulkan. Pernyataan itu sekaligus semacam sinyal kepada Prabowo bahwa dia akan menyeret Prabowo itu dalam satu paket kalau Prabowo membiarkan proses pemakzulan itu berjalan di DPR. Dalam peribahasa Jawa ini dikenal dengan istilah tiji tibeh. Ini singkatan dari mati siji, mati kabeh. Artinya kalau mati satu ya harus mati semua. Gua nggak mau sendirian, kira-kira begitu ya. Jadi Joko Widodo nggak mau dia dan dinastinya tuh jatuh sendirian. Apalagi kan selain satu paket, Prabowo sebelumnya juga sudah mengakui bahwa dia itu bisa menang menjadi presiden karena dibantu oleh Joko Widodo. Atau pokoknya tanpa bantuan dari Joko Widodo, dia tidak bisa menang Pilpres itu. Bagaimana cara membantunya? Itu bab lain yang saya kira sudah banyak dibahas dan saya tidak akan membahasnya di sini. Anda tahulah ya. Tapi peta politik sekarang ini tampaknya sudah mulai berubah. Jokowi sekarang sudah nggak pernah ke Jakarta, nggak pernah bolak-balik ke Jakarta, apalagi bertemu dengan Presiden Prabowo. Ini cukup lama loh dalam catatan media, Pak Jokowi tidak lagi bertemu dengan Pak Prabowo. Jokowi itu sempat bertandang ke rumah pribadi Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara itu tanggal 6 Desember 2024 dan mereka waktu itu Jokowi mengaku dia diundang makan malam dan mereka berdua makan malam dengan ayam goreng gitu ya. Dan Prabowo itu bertemu kembali dengan Jokowi tanggal 1 Januari 2025. Tapi ini mereka bertemunya ini sebenarnya nggak secara khusus bertemu karena pada saat itu keduanya bertemu saat menghadiri pernikahan putra dari mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa. Hatta Rajasa kan ini pernah juga menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2014 yang pada waktu itu berkontestasi melawan Jokowi Yusuf Kala. Dalam pertemuan itu Jokowi sempat berkelakar ketika Prabowo menyatakan bahwa dia ingin berkunjung, ingin sowan ke Solo. Karena kata Jokowi Widodo, kalau Prabowo yang ke Solo berarti yang akan cawe-cawe itu Prabowo dong ya, bukan bukan saya yang cawe-cawe katanya. Selama ini kan memang muncul persepsi dan penilaian yang sangat kuat dari publik bahwa Joko Widodo itu masih terus ingin campur tangan, ingin cawe-cawe terhadap pemerintahannya Presiden Prabowo. Bahkan dengan dia menempatkan banyak sekali orang-orangnya di kabinet Prabowo pun secara tidak langsung dia bisa melakukan meremote kabinetnya Prabowo. Namun rencana atau pernyataan dari Prabowo itu tidak pernah terwujud ya. Rencana kunjungan dia maksud saya. Sampai sekarang ini nggak terwujud. Prabowo lebih banyak ini kalau kita simak melakukan perjalanan ke luar negeri. Bahkan pada hari Raya Idul Fitri,
pada akhir Maret lalu ya, Prabowo juga tidak bertandang ke Solo atau sowan ke Solo, berhalal-bihalal ke Solo. Padahal banyak sekali menteri-menteri Prabowo yang sowan ke Solo itu mulai dari Luhut Binsar Panjaitan sampai yang paling waktu itu yang menyedot perhatian publik adalah dua orang menterinya, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Ini kenapa mereka banyak mendapat sorotan karena pernyataan-pernyataan mereka ya, karena pada waktu itu Sakti Wahyu Trenggono menyatakan ya bahwa Pak Jokowi itu masih bosnya, sementara Budi Gunadi Sadikin secara eksplisit dia menyatakan bahwa Jokowi itu masih selain bos juga masih presidennya. Ini kunjungan-kunjungan atau soalnya para rombongan para menteri itu menunjukkan bahwa ya, loyalitas mereka itu masih ganda. Wajar kalau kemudian Pak SBY mengingatkan bahayanya matahari kembar gitu. Waktu itu yang datang, yang diutus Prabowo ke Solo itu adalah Didit. Jadi Didit sebelumnya berlebaran dulu dengan Ibu Megawati, baru kemudian dia, putra Pak Prabowo ini, baru dia kemudian terbang ke Solo. Sementara Pak Prabowo setelah Didit berkunjung ke Ibu Megawati, ke rumah Ibu Megawati, kemudian Pak Prabowo juga bertemu dengan Ibu Megawati, dan ini menjadi pertemuan pertama dari Prabowo dengan Megawati setelah sebelumnya bolak-balik dirancang setelah usai Pilpres nggak bisa bertemu. Ketika Jokowi sakit ya, setelah diutus Prabowo menyampaikan duka cita atas nama pemerintah Indonesia atas wafatnya Paus di Vatikan akhir April lalu, Prabowo sampai sekarang juga belum menjenguknya. Justru yang menjenguk Joko Widodo itu adalah Menko Pratikno. Wajar, ini adalah orang kepercayaannya pada waktu menjadi Menteri Sekretaris Negara dan sekaligus juga sebagai operator politiknya. Dan kemudian Muhadjir Effendi, sekarang penasihat khusus Presiden Prabowo, yang pada waktu pemerintahannya Jokowi menjadi Menteri Pendidikan dan kemudian menjadi Menko PMK. Selain Prabowo ini sudah jarang bertemu dengan Joko Widodo, dan kemudian saya juga mendengar katanya sebenarnya Pak Jokowi beberapa kali mengajukan permintaan untuk bertemu, tapi sampai sekarang belum dipenuhi. Ini kabar yang saya kira kevalitannya mesti dicek lagi. Tapi yang faktanya bahwa memang sudah lama tidak bertemu. Beberapa orang dekat Jokowi juga mulai menunjukkan sikap yang berubah. Yang paling kelihatan itu adalah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, yang sebenarnya dia dirumorkan itu akan segera dicopot. Itu sebenarnya udah bulan-bulan lalu kabarnya akan dicopot, dan kelihatan sekali ini Pak Kapolri ini all out untuk menunjukkan loyalitasnya kepada Presiden Prabowo, mulai soal mengerahkan aparatnya untuk melakukan gerakan besar-besaran bersuasembada pangan dengan menanam jagung, bahkan sampai mengimpor jagung gitu ya. Ini kan tupoksi polisi masa urusannya tanam jagung. Dan kemudian yang terbaru adalah membentuk Satgas, apa ini namanya? Satgas Pengamanan Pendapatan Negara. Wah, ini banyak sekali nih sekarang perannya Polri ya. Tetapi yang juga sangat mengejutkan itu beberapa hari yang lalu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo itu bertemu dengan Ibu Megawati, dan kemudian di situ dia mencium tangannya Ibu Megawati. Padahal Ibu Megawati beberapa kali menyatakan bahwa dia ingin bertemu dengan Kapolri tapi tidak bisa pernah bertemu. Ini kaitannya waktu itu apa ya, kasusnya Hasto ya kalau tidak salah ya ini ya. Dan yang menarik itu pertemuan itu terjadi ketika Ibu Megawati itu hadir dalam perayaan ulang tahun dari mantan Kapolri Hugeng. Ini Kapolri yang sangat legendaris, yang saya kira sebenarnya kalau Kapolrinya model Pak Hugeng, saya kira sekarang ini pasti beda sekali lah ya persepsi publik tentang polisi itu ya. Wah, pasti polisi akan sangat dicintai karena betul-betul menunjukkan kesederhanaan dan menjadi pelindung dan pengayom gitu ya. Dan momen itu bukan kebetulan, karena dikabarkan bahwa Pak Listio Sigit ini bersama rombongan sudah datang lebih dahulu. Ketika dia diberitahu bahwa Ibu Megawati itu mau datang, kemudian Pak Listio Sigit sengaja menunda kepulangannya menunggu kedatangan Ibu Megawati. Padahal kan kita tahu bahwa Ibu Megawati dan Pak Jokowi itu sekarang sedang patah arang ya. Mereka sudah nggak mungkin dipertemukan lagi lah ya. Jadi mereka udah jadi musuh lah, karena ini menyusul sikapnya Jokowi yang balelo gitu dengan mendukung Prabowo dan
mengajukan Gibran anaknya, sementara Ibu Megawati pada Pilpres lalu kan mengusung pasangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD, dan kemudian puncaknya adalah ketika Pak Jokowi itu dipecat kemarin itu bersama dengan Gibran dan Bobi Nasution sebagai kader PDIP. Gimana nggak dipecat kalau kemudian dia satu mbalelo, tidak tegak lurus pada instruksi dari ketua umum, dan kemudian yang keterlaluan itu menggembosi PDIP di parlemen, kursinya PDIP turun sampai 18 kursi dan untungnya masih menjadi partai terbesar. Dan kemudian yang saya kira juga sangat menyakitkan buat Ibu Megawati dan kader PDIP itu diobrak-abriknya kandang banteng di Jawa Tengah. Calon gubernurnya di sana juga dikalahkan. Padahal di sana Ibu Megawati sudah menurunkan tokoh-tokoh yang top, yakni mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan mantan Wali Kota Semarang Hendar Priadi sebagai wakil dari Andika. Situasi semacam ini jelas sangat menekan Joko Widodo ya. Terutama dia sudah tidak bisa bertemu lagi dengan Pak Prabowo, dan kemudian banyak orang-orang dia yang sudah, kalau toh tidak secara resmi menyatakan meninggalkan dia, tapi kan sudah menunjukkan gelagat semacam itu. Dan ini yang saya kira sangat mempengaruhi kesehatannya. Soal kesehatan Pak Jokowi ini kan muncul banyak sekali spekulasi, apa sih yang terjadi gitu. Kalau ajudannya kan menyatakan bahwa itu alergi kulit, ini karena tidak cocok dengan udara di Vatikan. Kan saya juga menyatakan kalau cuma alergi, kan harusnya ketika sudah pulang, apalagi sampai 2 bulan, ya sudah hilang lah. Kalau karena faktor pencetusnya berarti udara di Vatikan. Gitu. Walaupun kemudian banyak orang akan, terutama umat Kristiani atau Katolik, masih akan tersinggung. Emang kenapa ya udara Vatikan? Justru itu kan semacam, kalau buat orang Islam itu semacam Arab Saudi gitu, yang tanah suci gitu ya. Kemudian netizen juga menyatakan atau menilai, membuat spekulasi bahwa ini penyakitnya sangat langka, termasuk menyinggung-nyinggung soal Stephen Johnson syndrome, itu penyakitnya Pak Jokowi. Sampai sekarang belum jelas sebenarnya apa sakitnya ya. Penjelasan yang paling masuk akal sih kalau kita lihat, memang ya ini kok terus mengalami pemburukan, ini mungkin yang paling mungkin ya dikaitkan dengan situasi itu, Pak Jokowi itu mengalami tekanan psikologis yang sangat berat. Kemudian dampaknya seperti itu. Nah, kita tidak tahu kalau udah penyakitnya seperti itu apa penyebab, apa nama penyakitnya. Bayangkan orang yang selama 2 periode menjadi presiden, dan kemudian di akhir masa jabatannya atau di periode kedua dia merasa sangat powerful. Bahkan dia berani berhadapan dengan ibu induk semangnya, ya ini Ibu Megawati yang katanya diakui sebagai ibunya sendiri, dan kemudian berambisi untuk menambah 1 periode lagi kekuasaan menjadi 3 periode, dan ketika gagal dia berhasil menjadikan anaknya sebagai wakil presiden, dan pemerintahan sekarang Prabowo ini seperti menjadi pemerintahan periode ketiga dari Jokowi. Siapa yang nggak terlalu percaya diri gitu ya, tapi ketika kemudian dia menghadapi realitas yang berubah, walaupun sesungguhnya itu jauh-jauh hari sudah bisa diprediksi, bahkan saya bersama dengan Bung Rocky juga sudah bolak-balik menyatakan itu, bahwa ketika dia tidak lagi jadi presiden, ya pasti itu sunatullah, dan juga realitas politik seperti itu, bahwa ya kekuasaannya akan hilang. Tapi untuk orang seperti Joko Widodo yang merasa bahwa dia ingin terus berkuasa, kalau sampai itu kemudian dia kehilangan kekuasaan, itu pasti pukulannya sangat berat ya. Jadi karena dia secara perlahan mulai menyadari sekarang bahwa kekuasaannya itu sudah mulai menghilang dari tangannya. Prabowo tidak lagi sehangat sebelumnya, aparat hukum itu, aparat penegak hukum maksudnya KPK dan Kejaksaan juga sudah mulai berani mengotak-atik orang dekatnya, termasuk Khofifah, kemudian mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, dan yang sekarang yang terbaru itu yakni OTT dari KPK, operasi tangkap tangan KPK di Sumatera Utara, yakni orang kepercayaan menantu Pak Jokowi, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, Topan Obaja Ginting oleh KPK itu, dan sekarang nama Bobi juga dibawa-bawa, dan kemudian PLT Deputi Penindakan KPK juga menyebut nama Bobi, dan katanya tidak menutup kemungkinan kalau ada aliran dana ke Bobi dia juga akan diperiksa. Ya ini jelas jadi tekanan yang sangat berat dong. Belum lagi kejaksaan ya, udah para menterinya sudah mulai dipanggil-panggil, dan ada yang sudah dicekal seperti nama mantan menteri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Dan sekarang ini muncul gelombang pemakzulan yang makin deras. Coba Anda kalau mau sedikit berempati, menempatkan diri Anda di dalam posisi Pak Joko Widodo, pasti secara
psikologis itu tekanannya sangat berat dan biasanya kalau tekanannya psikologis itu penyakitnya, ini susah. Biasanya dokter akan sulit untuk mencari faktor penyebabnya karena faktor penyebabnya itu bukan pada fisik tapi lebih pada psikologis gitu. Karena ini selain para purnawirawan, civil society itu juga bergerak, gitu. Mahasiswa, aktivis, bahkan yang terbaru itu advokat, ini ada yang disebutnya advokat Perekat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Ini TPDI ini kita tahunya dia terafiliasi dengan PDIP. Apakah masih itu ya? Kalau itu masih, itu makin menarik ya, karena ya berarti PDIP main dengan cara yang berbeda begitu ya. Ini kalau masih terafiliasi. Dan TPDI itu nggak main-main karena mereka itu memberikan somasi, itu mendesak Gibran Rakabuming itu segera mengundurkan diri dalam waktu 7 kali 24 jam. Jadi kemana Jokowi dan bagaimana kondisinya ini kan? Ini kan Jokowi itu Kamis tanggal 26 Juni 2025 setelah sebelumnya menghilang beberapa hari pasca penampakannya pada perayaan Ultah ke-64 itu pada hari Sabtu ya tanggal 21 Juni, kan dia tiba-tiba muncul bersama istri dan anak cucunya. Kalau pada tanggal 21 hari Sabtu pada Ultah itu kelihatan sekali bahwa Joko Widodo tidak sehat ya. Dan wajahnya terutama yang paling nyata itu terlihat makin makin memburuk kesehatannya karena belang-belang putih di wajahnya itu makin nyata. Setelah sebelumnya kan punculan-punculan awalnya itu cuman semacam bukan bintik-bintik ya, bola-bola hitam kecil gitu di wajahnya. Dia muncul pada hari Sabtu pada waktu para pendukungnya merayakan ulang tahunnya itu cuman hanya sebentar dan terkesan dia itu dihalang-halangi ya penampakan dia oleh istri dan adik-adiknya Iriana gitu ya. Hari Kamis tanggal 26 Juni itu setelah beberapa hari menghilang dan para pendukungnya itu hanya bisa mengucapkan selamat ulang tahun ke Jokowi dan memberikan doa agar dia cepat sembuh itu hanya melalui CCTV, dia tiba-tiba muncul bersama dengan istri dan anak cucunya. Kemudian koper-koper besar dikeluarkan dari rumah. Dan tidak lama kemudian Jokowi keluar dan kepada wartawan dia menyatakan bahwa dia mau berlibur ke luar kota. Ini katanya dia menemani anak dan cucunya sambil melakukan pemulihan kesehatan. Kalau pemulihan kan berarti Jokowi sudah mulai dalam proses sehat gitu ya, tinggal perlu waktu. Jadi dia mungkin kalau tetap bertahan di rumahnya di Sumber dia nggak bisa istirahat karena setiap hari masih berdatangan untuk para pendukungnya. Belum lagi dia harus melayani para wartawan dan ketika dia melayani wartawan ini yang jadi masalah. Dia harus tentu saja dia harus pakai pakaian yang lebih tertutup gitu untuk menyembunyikan penyakitnya. Ini kan jelas juga nggak menyenangkan lah buat Jokowi. Joko Widodo tidak menyebutkan kemana dia akan pergi dan berapa lama. Sampai hari ini Kamis tanggal 3 Juli 2025 atau sepekan ya dari Kamis ke Kamis, itu tidak ada info kemana Jokowi dalam tanda petik itu berlibur. Hanya saja waktu itu situs Metro TV sempat menyebutkan bahwa dia akan berlibur ke Bali. Tapi sampai sekarang tidak ada bukti bahwa dia ke Bali. Banyak yang menduga sesungguhnya Jokowi itu sedang berobat namun tidak diketahui di mana. Jauh sebelumnya di media sosial muncul kabar Jokowi itu berobat ke luar negeri. Namun hal itu dibantah oleh ajudannya Komisaris Polisi Syarif Fitriansah. Dan Syarif Fitriansah benar karena Jokowi pada waktu itu tetap ada di rumahnya di Gang Kutai Utara nomor 1 Sumber, Kota Solo. Hanya saja kendati terus aktif menerima para tamu dan pendukungnya, sangat tampak memang Jokowi sedang sakit dan sakitnya itu semakin memburuk. Saya nggak mungkin lebih tepatnya seperti itu ya ketimbang kita menyebutnya parah ya. Karena kan dia masih tetap bisa berjalan seperti biasa gitu. Suasana di rumah Jokowi saat ini itu sangat sepi. Tidak ada pendukung yang hadir, yang ada hanya penjaga, pintu gerbangnya tertutup rapat dan masih nampak karangan bunga ucapan selamat ulang tahun. Dr. Suryadi, sejarawan dari Universitas Leiden di Belanda yang pada waktu itu wawancara saya dengan dia, yang dia melakukan penelitian dokumen berkaitan dengan ijazah Jokowi dan juga soal status Pak Kasmujo ini dilakukan di Perpustakaan Leiden dan waktu itu sangat viral. Hari Jumat 21 Juni lalu atau sehari setelah Jokowi meninggalkan rumahnya itu dia berkunjung ke sana dan dia hanya bertemu dengan penjaga. Saya tanya dalam rangka apa, dia nyatakan ya tentu dia ingin melakukan investigasi lah apa yang sungguh terjadi di lapangan. Dan ketika dia bertanya kepada para petugas Jokowi kemana, mereka hanya menyebut keluar kota liburan. Namun yang menarik ini si penjaga ini rupanya ini salah satu tugasnya, ini tupoksinya gitu ya. Saya menjaga, dia membagi
dia membagi sebuah kaos berwarna hitam dengan tulisan militan dan ada gambar wajah Jokowi. Kaos-kaos itu dibagikan kepada para pengunjung rumah Joko Widodo. Dr. Suryadi ini sengaja mampir ke Solo untuk melihat lebih dekat situasi rumah Jokowi karena kebetulan dia sedang berada di Indonesia memberi kuliah umum dan konsultasi tesis untuk mahasiswa prodi sejarah Universitas Diponegoro di Semarang. Dia sempat berfoto di depan pintu gerbang rumah pribadi Jokowi dan tampak lengang, sunyi, sepi. Untuk sementara waktu, kelihatannya ini Solo bakal kehilangan destinasi wisata baru yang kata salah satu pendukung beratnya Pak Jokowi, yakni Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, menjadi destinasi wisata baru yang sekarang favorit. Apakah destinasi wisata itu bakal kembali ramai lagi? Karena ini kan tergantung Joko Widodonya ya. Kalau nggak ada Joko Widodo ya itu kehilangan magnetnya gitu ya. Jadi semua ini tergantung pada kesehatan Joko Widodo dan pertarungan politik yang menentukan masa depan dinasti Joko Widodo. Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku bahwa surat dari para purnawirawan akan diproses sesuai dengan mekanisme. Harus diakui DPR yang kita baca dari pernyataan para pimpinannya itu sangat enggan dan mencoba mengulur waktu sambil menunggu proses politik dan tarik-menarik kekuasaan. Jenderal Farul Rozi, pimpinan para purnawirawan yang menandatangani desakan pemakzulan, itu dia mengaku berencana akan menemui mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kini menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Dia ingin tahu bagaimana sih sikap SBY soal pemakzulan ini. Karena bagaimanapun juga SBY ini sekarang menjadi salah satu figur yang sangat dipercaya oleh Presiden Prabowo dan banyak ditanya pendapatnya. Sementara putranya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sekarang jadi Menko Infrastruktur, itu tampaknya sekarang ini diberi peran khusus oleh Presiden Prabowo, terutama berkaitan dengan kehadiran tamu-tamu dari negara asing, misalnya mengantarkan mereka kembali atau menyambut mereka yang tiba di Indonesia. Dan kemudian dia juga tampil di beberapa forum internasional sebagai pembicara. Ini kelihatannya mewakili pemerintah Indonesia. Sementara Gibran tampaknya lebih diberi peran-peran yang bersifat seremonial dan kemudian belusukan sesuai dengan kesenangannya dia, misalnya berkunjung satu daerah, terlihat dia memotong tebu walaupun dia kelihatan kikuk, kemudian juga dalam satu momen dia menanam singkong, atau dia bermain bola, ya, mengisi waktu luangnya. Tapi kelihatannya ini sebagai striker ini ternyata Gibran ini cukup handal ya, tapi dia bisanya ini membobol gawang yang dijaga oleh anak buahnya sendiri. Jadi sekali lagi sekarang ini memang sedang terlihat sekali terjadi tarik menarik kekuasaan dan juga kita bisa membaca sedang bergeser kekuasaan. Jokowi tidak lagi berada di sentral kekuasaan, masih di sentral kekuasaan tapi dia mulai tergeser dan semuanya sebenarnya sangat bergantung pada civil society. Kalau desakan publik menguat dan berubah menjadi gelombang kemarahan rakyat, ini dipastikan elit politik juga tidak bisa mengabaikannya lagi, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Karena sebenarnya saat ini itu Gibran itu dimakzulkan atau Jokowi kemudian tidak lagi diberi peran dalam pemerintahan, ya sebenarnya kata kuncinya di tangan Presiden Prabowo dan juga tentu plus Megawati dan dukungan partai-partai politik yang ada di pemerintahan. Saya Hersubun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.